Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita ketika kita menghadapi kehidupan sesudah kematian. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Hai orang-orang yang berakal. Ketika kita menggunakan akal kita, mari hanya Allah Tuhan yang patut disembah dan hanya ketakwaan yang akan dinilai di sisi Allah serta amal soleh. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang, ampunan dan rahmatnya hingga kita termasuk penghuni surga di sisinya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sebagaimana ayat yang disampaikan pertama kali tadi, surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini perintah Allah agar kalau kita menyembah selain Allah, berpikir ulang. Apakah benar Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, itu dapat menyelamatkan kita? Apakah dia benar menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita? Mari kita belajar. Buka kitab yang diimani dan buktikan kebenaran. Di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan secara terinci dan jelas. Tidak ada perubahan dan kesalahan satu titik pun. Boleh dibuktikan. Nah, apa tujuan Allah menyembah Tuhan yang memang benar menciptakan kita? Agar kita termasuk insan-insan atau manusia yang bertakwa. Bertakwa itu apa maksudnya? Orang yang beriman kepada Allah, tunduk dan taat atas perintah dan menjauhi larangannya dan mengerjakan amal soleh. Ada apa dengan orang yang bertakwa? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu tempatnya di surga. Ini janji Allah. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa beriman kepada Allah, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, mereka akan menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya. Masya Allah. Sebaliknya, barang siapa mengingkari, kafir, menyembah selain Allah, wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kafir, menolak kebenaran, menolak, mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 39. Saudaraku, kita hanya menyampaikan firman Allah sebagai petunjuk dari Allah. Ingat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah diamalkan, mudah dibagi kepada sesama untuk keselamatan, kabar gembira, dan peringatan dari Allah. Sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 97,
fa innama yasarnahu bilisanika litubasyiro bil muttaqin witubasyiro bihil muttaqin watun ziro bihi kaumaludah. Itu ayatnya. Mudah bagimu Muhammad Al-Quran itu dengan bahasamu sendiri dan mudah juga dipahami untuk pengikut-pengikutmu. Maka sampaikanlah kata Allah kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang membangkang. Manusia-manusia yang mengingkari dan menolak itu beri peringatan kata Allah. Nah, apa kabar gembiranya? Ya, kabar gembiranya adalah selamat dunia akhirat dan nanti di akhirat akan menjadi penghuni surga apabila kita beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Dan peringatan apa bagi pembangkang? Ya, orang-orang yang kafir, mengingkari dan menolak sungguh akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Sebagaimana ayat yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 82 dan ayat 39 tadi. Ya, saudaraku, Allah SWT berfirman di dalam surat As-Sab ayat 6. Wa iz qala Isa banu Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat wa mubassirum birusuli ya'ti mim ba'dis muhu Ahmad. Nah, di dalam ayat yang singkat ini Isa Al-Masih itu bersaksi. Dia berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Isa Al-Masih atau yang sering disebut Yesus kalau umat kita Nasrani, mengimani dia sebagai Tuhan, sementara dia ngomong, ketahuilah wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Bersaksi bahwa Taurat adalah benar kitab sebelumku dan bersaksi bahwa setelah aku akan diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Nah, kalau Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel pada zamannya dan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus diutus oleh Allah untuk Bani Israel, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Tidak bisa Nabi Muhammad dibandingkan dengan rasul-rasul Allah yang lain. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Jami'al lazi lahu mulkus samawati wa ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumin. Fa aminu billahi wa rusulihi nabiyil ummiyil lazi yu'min billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allahum yartadun. Katakanlah hai Muhammad, sungguh aku ini utusan Allah untuk kalian semua manusia. Yang beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tiada Tuhan selain Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang umi, yang mana dia juga beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ikutilah ajarannya, kata Allah, agar kalian mendapatkan petunjuk selamat dunia dan akhirat. Ya, itu ya. Jadi sayang sekali kalau kita masih belum memahami siapa Tuhan yang berhak dan layak disembah dan siapa nabi utusan Allah yang wajib kita ikuti. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian memang cinta Allah, cinta selamat, cinta ketenangan lahir dan batin dan selamat dunia akhirat dan di akhirat menjadi penghuni surga, maka ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mengampuni dan mengasihi serta membebaskan dari azab Allah yang pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.